Oke, baik, terima kasih. Shalom, selamat siang. Perkenalan, nama saya Theodorus Teisin Samiyesha. Saya ada kelas reguler angkatan 2021. Kali ini saya akan membagi tugas yang diberikan oleh dosen tentang analisis terkait sistem karakteristik sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga saya membagi sedikit untuk dalam video ini. Di belahan dunia manapun kita tahu bahwa setiap daerah, setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda. Dari dorongan karakteristik itu sehingga membentuk suatu acuan dasar terhadap daerah itu. Maka di Indonesia terbagi dalam 3 hal. Yang pertama itu mengenai tentang presiden memegang kekuasaan tertinggi. Dalam jurnal yang bertajuk tentang sistem pemerintah Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Yani mengatakan bahwa di Indonesia adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden, atau paling tidak presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pendapat itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang berikut bahwa presiden mempunyai hak penuh terhadap menteri, dan dia punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, sehingga menteri melakukan dan mempunyai kependekaan terhadap presiden dan menjalankan program-program yang sudah disusun. Itu yang pertama. Sehingga berikut pemerintahan Indonesia, karakter itu pemerintahan republik. Pemerintahan republik yang tercantum dalam bahwa republik konstitusional. Karakter ini menunjukkan bahwa negara Indonesia, presiden, gubernur, bupati, ketika selesai mengakhiri masa jabatan untuk melakukan atau untuk naik lagi jabatan berikutnya harus melalui pemilihan atau mengikuti proses yang sudah dilakukan oleh KPU, sehingga mempunyai hak untuk menjabat. Yang terakhir yang berikut tentang karakteristik tentang lembaga negara yang sudah dalam buku John Locke yang membagi tentang atau mengikuti proses yang sudah dilakukan oleh KPU, sehingga mempunyai hak untuk menjabat. Yang terakhir yang berikut tentang karakteristik tentang lembaga negara yang sudah dalam buku John Locke yang membagi tentang 3 dasar negara, 3 dasar lambang negara yang sekarang diadopsi oleh negara Indonesia. Yang pertama itu adalah legislatif, yang dia berfungsi untuk membuat undang-undang. Yang berikut eksekutif, yang berfungsi untuk merancang undang-undang. Yang terakhir yaitu yudikatif, yang berfungsi untuk menjalankan hukum. Dari 3 itu teman-teman dan semua bisa memastikan bahwa analisisnya bahwa negara Indonesia mempunyai 3 karakteristik yang berkaitan satu sama lain, yang disusun berdasarkan amanat dan instruksi Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di daerah negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hormat.